Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Duli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ustadz Ipung ini sukanya ngibul terus. Ini karena dia sering bergaul dengan Ustadz Kainama. Dan parahnya yang dipakai sebagai bahan ngibul itu adalah Alkitab. Jadi dia suka memelintir ayat-ayat Alkitab dan kemudian menafsirkan seenak hatinya sendiri. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Pemirsa ini penting ini. Dulu Mas Harley masuk Islam langsung disunat, ya kan? Di Bitung tuh kan, habis adat langsung disunat itu kan. Habis disunat suruh jalan, ya Allah kasihan saya lihat videonya itu naik bis, ya kan, sama orang-orang itu kan, terus kemudian suruh jalan sendiri sambil berdarah-darah itu ya. Sakit itu kan, sunat itu karena beliau taat ikut Yesus. Yesus sunat Lukas pasal 2 ayat 21 ya. Tapi coba Paulus apa dia bilang sunat? Galatia pasal 5 ayat 2 kan wajib bersunat itu, kita Kejadian pasal 17 ayat 9 sampai 14. Barang siapa yang tidak bersunat maka wajiblah dilenyapkan atas kaum sebangsanya. Jadi sunat itu yang nggak sunat harus dihukum mati. Itu hukum perjanjian antara Allah dengan Abraham. Itu jauh sebelum Yesus itu. Yesus melanjutkan, dia sunat, Lukas pasal 2 ayat 21. Tapi coba, apa kata Paulus bilang? Dia membatalkan sunat. Galatia, ini Alkitab, saudara, para penonton, Bapak Ibu yang kami muliakan. Kita buka yang perjanjian baru, tulisan dari Paulus, Galatia pasal 5 ayat 2. Coba ini dibaca. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Kayak gitu ini. Iya. Bertentangan kan? Iya. Dan banyak lagi, Bapak Ibu hadirin, para penonton yang kami muliakan, ayat-ayat yang bertentangan dengan hukum-hukum Yesus. Iya. Yang Paulus ajarkan itu berbeda. Aneh ya? Saya heran dengan Ustadz Ipung ini. Apakah dia nggak ada bahan yang lain dari kitab sucinya untuk memperkuat iman kaumnya atau jemaahnya gitu ya. Justru memperkuat iman jemaat dengan cara menjelek-jelekkan agama orang lain, kitab suci agama orang lain gitu ya. Ini mah kebolak-balik dia ini ya. Katanya agamamu, agamaku. Sekarang kok enggak? Jadinya agamamu, agamaku gitu ya. Ini kebolak-balik memang Ustadz Ipung ini cara berpikirnya ya. Dia ini sok tahu, dia selalu bilang bahwa orang Kristen nggak ngikuti Yesus dalam hal sunat katanya ya, tapi lebih mengikuti Paulus. Jadi Paulus ini membatalkan sunat. Dia ini memang sok tahu. Sejak kapan orang Kristen itu nggak ada yang sunat? Orang Kristen itu juga disunat. Memang ada yang tidak disunat, tapi saya sunat. Semua keluarga saya orang Jawa Kristen, semuanya pasti sunat. Di dalam kekristenan itu ya, saya kasih tahu, sunat tidak sunat itu hak pribadi seseorang. Mau sunat boleh, nggak sunat juga tidak masalah. Semuanya itu tidak mengurangi atau tidak menghilangkan keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang Kristen. Jadi begitu ya. Nah, tadi dia mengutip beberapa ayat ya. Dia bilang mengatakan, Paulus ini membatalkan sunat. Padahal di dalam Kejadian pasal 17 ayat 14 gitu ya. Tuhan memerintahkan Abraham untuk sunat. Dan barang siapa yang tidak sunat, maka harus dilenyapkan di antara saudara sebangsanya. Mari kita lihat konteks ayat ini ya. Benarkah demikian maksudnya? Kejadian pasal 17 ayat yang ke-14. Namun kita baca mulai dari ayat yang ke-10 saja. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yaitu setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat.
maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Ini adalah perjanjian kekal antara Allah dengan Abraham atau covenant. Jadi perjanjian ini adalah mengenai sunat. Semua orang keturunan Abraham ataupun semua orang yang ada di rumah Abraham itu harus disunat. Kalau tidak, maka mereka harus dilenyapkan. Nah, ngomong-ngomong, kenapa sih Tuhan kok memberikan perjanjian ini kepada Abraham? Kenapa sunat? Karena Tuhan ingin ada pembeda antara umat pilihannya dengan bangsa-bangsa kafir yang tidak percaya kepada Dia. Yaitu sunat ini menjadi pembeda antara umat pilihan Tuhan, orang-orang Israel dengan bangsa-bangsa lain. Nah, sunat ini hanya diperuntukkan bagi keluarga Abraham secara jasmani yang masih memiliki keturunan atau silsilah ikatan darah gitu ya. Nah, kami orang Kristen ini kan tidak secara langsung keturunan dari Abraham gitu ya, secara garis keturunan tidak. Nah, kemudian tidak ada yang salah dengan apa yang disampaikan oleh Paulus di Galatia 3 ayat 11 sampai 13 ini sebenarnya ada latar belakangnya ya, kenapa Rasul Paulus menulis ini kepada jemaat di Galatia. Sebelumnya mari kita membacanya. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, konteks ini adalah mengenai bahwa orang itu dibenarkan di hadapan Tuhan, diampuni dosa-dosanya itu bukan karena mereka melakukan hukum Taurat, melainkan oleh karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Cukup, tidak harus melakukan yang lain. Nah, konteks ini adalah karena pada waktu itu di jemaat di Galatia ada kelompok-kelompok bidat yang mulai merangsek ke dalam gereja dengan mengajarkan ajaran sesat. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang percaya Yesus namun masih melakukan praktek hukum Taurat secara kaku. Dan mereka juga menafsirkan Injil secara harafiah. Jadi Rasul Paulus sedang mengajar kepada jemaat di Galatia bahwa keselamatan itu didapatkan oleh karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Cukup, tidak dengan melakukan hukum Taurat. Salah satunya adalah dengan sunat. Itu loh ya. Ini maksud penulisan yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Oleh karena ada bidat-bidat tadi itu ya, makanya Rasul Paulus menulis ini. Begitu ceritanya. Jadi kalau tidak mengerti Alkitab, tidak mengerti teks dan konteksnya, jangan mengajar. Anda sesat, Anda menyesatkan banyak orang. Sekali lagi, sunat boleh, tidak sunat juga tidak masalah. Tidak menghilangkan keselamatanmu. Yang terpenting bukanlah sunat itu sendiri, melainkan yang terpenting adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu ya, bukan berarti orang yang sunat yang paling benar gitu ya. Kalau yang sunat yang paling mengikuti Yesus, saya juga sunat gitu ya. Jadi tidak seperti itu di dalam kekristenan. Beda dengan Islam. Jangan mengukur kebenaran Anda dengan kebenaran orang lain gitu ya. Salah. Sekian dari saya. Shalom, salam maras, Tuhan Yesus memberkati.